Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa melanjutkan kembali kajian atau pembahasan matan al-Jurumiyah, ya, yang insya Allah ya mungkin jadwal terbaru, ya, karena memang sebelumnya kita perdana membahas bahasa Arab ini hari Kamis ketiga tahun lalu, kan sudah setahun, ya. Bulan Desember kemarin, ya. Alhamdulillah nih, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali, ya. Sekali lagi ya, mengingatkan, ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan, ya, karena memang sudah jelas ya, belajar bahasa Arab membutuhkan kesabaran. Gak apa-apa, ya. Meskipun kita ya merasakan kesulitan sama orang yang sudah bisa baca kitab, orang yang sudah lancar bahasa Arab itu juga sama mengalami susah, mengalami bingung juga, pernah ngalamin nggak ngerti juga, bahkan pernah ngalamin dihukum. Kecuali di sini nggak dihukum, di sini mah ya ada dihukum, ya. Yang penting mah mudah-mudahan kita istiqomah. Apalagi belum terlalu jauh kita membahas itu, baru mukadimah, baru penjelasan tentang apa? Al-kalam, masya Allah. Jadi al-kalam teh apa sih? Masya Allah, ya. Al-kalam, kalau terjemahan bahasa Indonesianya, kalam itu apa? Kalam itu adalah kalimat. Kalau kalimat dalam bahasa Arab, terjemahan Indonesianya apa? Kata. Ya, jangan terlewat, ya. Jadi al-kalam menurut bahasa Arab, ya, yaitu adalah al-lafdul murakabu mufidu bilwaw. Ya, pengertian di sini yang dijelaskan daripada definisi kalam tersebut itu sekaligus menjelaskan kepada kita kalau dalam bahasa Arab itu tidak bisa dikatakan kalam alias kalimat atau ya kalam yang kita bahas ini itu kecuali memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama apa? Syarat yang pertama adalah al-lafdhu. Maksudnya al-lafdhu gimana? Pertama, syarat dikatakan kalam
dalam bahasa Arab atau dikatakan kalimat dalam bahasa Arab atau kalam itu bisa juga ucapan. Itu syarat yang pertama itu harus dilafalkan. Harus dilafalkan. Saya ulang dulu ya sedikit ya karena ada yang baru. Kalimat dikatakan termasuk kalam ya menurut bahasa Arab. Syarat yang pertama itu adalah harus lafal alias harus diucapkan. Berarti kalau kalam itu harus diucapkan, maka keluar dari sana yang namanya isyarat dan tulisan. Artinya tulisan itu termasuk kalam apa enggak? Kan di sini nih, syarat yang pertama apa? Lafal. Ya, kapan sih sesuatu hal itu disebut sebuah kalimat yang bermanfaat dalam bahasa? Kapan sih suatu hal itu dikatakan kalimat yang memiliki manfaat termasuk ya yang disebutkan dalam bahasa itu kapan? Yang pertama harus dilafalkan. Ya, kalau misalkan tidak dilafalkan, misalkan kalau mau membuka, kenapa? Isyarat. Ya, bukan kalam, tetapi isyarat. Nah, sekarang saya gini aja nulis. Kalam apa bukan? Bukan, karena tidak dilafalkan. Berarti syarat pertama harus dilafalkan. Yang kedua apa? Harus murokkab. Murokkab itu apa? Tersusun. Murokkab di sini baik itu murokkab secara tahqiqon atau takdiron. Ya, murokkab di sini bisa tahqiqon atau takdiron. Berarti syarat pertama, kapan disebut sebuah kalimat atau kalam, kapan? Pertama dilafadzkan. Yang kedua harus tersusun. Tersusun minimal dua kata. Baik itu tahqiqon atau takdiron. Kalau tahqiqon itu apa? Kemarin jelaskan nggak itu? Tahqiqon itu adalah yang nampak. Contohnya apa? Kemarin ada contohnya enggak? Contohnya kemarin itu adalah Ja'a Muhammadu. Itu kalam apa bukan? Kalam, karena diucapkan. Murokkab apa enggak? Berapa kata? Dua. Murokkabnya kelihatan apa enggak kelihatan? Kelihatan. Ja'a Muhammadun. Muhammad telah datang. Ada juga dalam bahasa Arab itu tersusun tapi secara takdiron. Ya, tidak nampak. Contohnya apa kemarin itu? Kum. Ya, kum itu artinya apa? Kum kayaknya udah jadi bahasa Indonesia ya? Oh enggak, ada yang beda. Kalau di kita bukan kum, jung. jung. Itu bukan kalam ya, karena bukan bahasa Arab. Ya. Jadi tersusun di sini itu baik secara tahqiqon, secara nampak seperti Ja'a Muhammadun, atau secara takdiron, yaitu tidak nampak. Kelihatannya mah cuma satu kata ya, padahal dia itu tersusun lebih daripada satu kata. Contohnya aja kalimat atau kata kum. Ya, kum itu apa artinya? Kum itu adalah berdiri. Itu kalam apa bukan? Dari mana kita tahu itu kalam? Karena diucapkan. Yang kedua, merokkab. Merokkabnya mana? Secara tidak tertulis, maka artinya di situ ada kalimat anta, ya, anta. Bahwasanya berdirilah kamu. Berarti dua kata apa satu? Dua kata. Bingung apa pusing?
Ini mengulang loh, mengulang pelajaran sebelum. Ya, jadi kala. Apa kan ke awal juga ada display ke TV kan? Di apa tuh? Yang mana? Yang kata. Oh gitu. Maksudnya gimana? Ironi gitu. Oh, enggak ini. Udah. Kadang-kadang ininya ini bentar. Hah? Agak tebal, boleh. Tebal kan? Baca lah ya tulisannya, meskipun kayak dokter Arab gitu. Itu sama saya. Sudah. Lanjut. Dalam bahasa Arab, saya ulangi lagi ya. Nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit, diulang-ulang, yang penting kita paham. Dalam bahasa Arab itu, kapan sih suatu kalimat itu dikatakan kalam atau dikatakan sebuah kalimat? Itu menurut bahasa Arab atau kaidah dalam nahwu, kaidah dalam bahasa Arab, suatu kalimat dikatakan kalam itu adalah ketika memiliki beberapa syarat. Ya, syarat yang pertama, sebuah kalimat dikatakan kalam, syarat yang pertama itu adalah harus lafaz alias dilafazkan. Dilafazkan itu apa? Bersuara. Syarat yang pertama, artinya kalau misalkan ya, kemarin saya contohin bahasa Arab biasanya apa? Orang Arab biasanya gini nih, bukan suruh makan, sebentar. Orang Arab sering kayak gitu. Kalau kita lagi sibuk ngantri gitu, maksudnya sebentar atau antri, itu bukan kalam, tapi apa? Isyarat namanya. Kecuali kalau dia ngomong lahdoh, lahdoh. Meskipun tangannya gerak, lah itu kalam apa bukan? Jelas kalam. Kenapa? Karena dilafazkan alias diucapkan. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kapan sebuah kalimat dikatakan kalam, yaitu adalah murokab. Ya. Apa yang dimaksud murokab itu? Murokab itu adalah tersusun minimal dua kata. Ya, tersusun minimal dua kata. Tersusun di sini baik tersusun secara tahqiqon atau tersusun secara takdiron. Ya. Apa yang dimaksud dengan tersusun secara tahqiqon? Tersusun secara tahqiqon itu adalah tersusun secara nampak, katanya itu terlihat. Ya, katanya itu terlihat. Misalkan apa? Tadi saya contohkan apa? Ja'a, nih, gede nih tulisannya, Muhammadun. Nah, ini dua kata atau satu kata? Satu, ini dua. Tersusun dua kata. Ini tersusun secara nampak kelihatan gitu kan? Kata yang pertama Ja'a, kata yang kedua Muhammad. Jelas?
Ini kalam atau bukan? Kenapa? Yang pertama diucapkan, yang kedua tersusun. Ini namanya tersusun secara tahqiqon. Tersusun secara terlihat ada gitu. Paham sampai sini? Ya, mudah-mudahan paham. Ada yang kedua, namanya itu adalah tersusun secara takdiron. Tersusun tapi nggak kelihatan. Ya, tersusun tapi nggak kelihatan. Kan tadi murokab itu syaratnya apa? Tersusun minimal dua kata. Nah, tadi saya menjelaskan bahwasanya ada kalimat termasuk kalam kalau tersusun baik secara takdikon yang tadi terlihat jelas, ada katakan secara takdiron. Takdiron itu apa? Tersusun dua kata atau lebih tapi tidak terlihat. Contohnya apa? Kum. Kum itu artinya apa? Berdiri. Ya, artinya apa? Berdiri. Apakah kum ini termasuk kalam yang tersusun? Jelas, meskipun cuma satu kata. Kenapa? Karena ada susunan kalimat setelahnya yang itu tersembunyi alias tidak terlihat. Dari mana kita tahu? Contoh, saya mengatakan kum. Kum itu artinya apa? Berdiri. Dari mana Ustaz itu tersusunnya? Maksudnya ketika saya mengatakan kum, secara tidak langsung ada kalimat yang tersembunyi kum anta. Paham? Kum anta. Artinya berdirilah kamu. Paham atau bingung? Hah? Apa? Sekarang nggak paham, besok harus paham, bukan nggak paham lagi. Harus paham. Ya. Nah, ini yang tersembunyi itu. Ini kan perintah ya. Artinya ini salah satu di antara termasuk kalam, yaitu adalah tersusun secara takdiron alias ada kalimat yang tersembunyi ketika diperintahkan berdiri, berarti ada kalimat yang tersembunyi. Maksudnya apa? Berdirilah kamu. Nah, si kamu ini nggak nampak. Paham? Paham, insya Allah ya. Nggak paham pokoknya harus nanya. Kalau nggak nanya berarti nanti dianggap paham. Jalan sampai sini? Saya ulang sengaja. Yang ketiga yaitu adalah syarat yang ketiga adalah al-mufidu. Apa mufidu itu? Adalah berfaedah. Maksudnya faedah kayak gitu. Hah? Mufid di sini. Ya, berfaedah di sini. Itu adalah orang yang mendengar ucapan kita, orang yang diajar bicara oleh kita, mereka langsung paham dengan apa yang kita ucapkan. Maka itu namanya mufid alias termasuk daripada kalam. Kalau seandainya saya ngomong nih, kalau saya datang nih pakai bahasa Indonesia, ya, kalau saya datang, paham nggak maksudnya apa? Ya, kalau saya datang nggak manfaat. Ya, emang kalau ustaz datang ngapain? Ya, kita nggak manfaat. Jadi orang tuh nunggu. Nah, sekarang dalam ayat Al-Quran dikatakan apa? Idza jaa nasrullah. Apabila datang kemenangan. Apakah sampai di situ itu termasuk kalam? Hah? Belum sempurna. Atau contoh lainnya, saya tulis lah ya. Aduh, kecilan ini ya. Baca nggak?
Bacanya apa itu? Idza jaa Muhammadun. Artinya apa? Jika datang Muhammad. Apakah ini kalimat mengandung faidah? Mengandung faidah apa enggak? Apakah ini termasuk kalam? Masa bukan? Saya mengucapkan. Idza jaa Muhammadun, sama akan mengucapkan. Yang kedua, ini tersusun bahkan bukan dua lagi, 1, 2, 3 kata. Ya, apakah ini tidak termasuk kalam? Tidaknya di mana? Karena tidak mufid, tidak bermanfaat. Siapapun yang mendengar kalimat ini pasti bakal nanya, emang lamun Muhammad datang rek naon, kan begitu. Ya, emang kalau Muhammad datang mau ngapain? Nah, kalau kita mengucapkan sesuatu dan orang yang mendengarnya masih bertanya-tanya dari apa yang kita ucapkan, berarti itu belum termasuk mufid namanya. Karena mufid itu apa? Mufid itu berfaedah sehingga orang yang diajak bicara atau orang yang mendengar kita ngomong, dia langsung paham dengan apa yang kita ucapkan. Itu namanya mufid, berfaedah. Pusing? Apa jelas? Jelas ya? Iya. Ada yang baru belajar nih? Ada yang baru belajar nih? Saya kecepatan nggak Pak? Nggak apa-apa. Saya nggak mentingin orang yang udah belajar. Yang pernah. Hah? Nggak apa. Ya. Kalau misalkan nggak paham tanya aja. Nggak apa-apa. Saya siap mengulangi. Karena memang ya harus paham. Karena saya pernah merasakan itu gitu ya. Pernah merasakan itu. Apalagi dalam bahasa Arab itu ya. Sekarang kita, kan kemarin itu kita jelaskan kalau belajar bahasa Arab Jurumiyah salah satunya, itu ada berapa tahapan? Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama apa? Memahami tentang istilah-istilah dulu. Isim apa, fiil apa, huruf apa. Nah, setelah itu baru tahapan kedua. Tentang apa? Harokatnya. A, I, U. A, I, U, nggak ada EO, nggak ada ya. An, in, un, atau A, I, U. Memahami harokatnya. Yang ketiga baru apa? Tahapan yang ketiga baru kita belajar apa yang menyebabkan bacaan ini menjadi A, jadi I, atau menjadi U. Ini masih menjelaskan tentang istilah-istilah. Tetapi meskipun ini menjelaskan tentang istilah, ini nanti yang akan menjadi fondasi yang memudahkan ke depannya. Ya, itu pentingnya fondasi. Kita nggak memiliki fondasi, mau duitnya banyak, nggak bisa membangun rumah ya, tetap aja runtuh. Tapi kalau punya fondasi, mau dibangun seperti apapun pasti kuat. Ya, mau diatasin kek, kesampingin kek, ke bawahnya itu akan kuat kapan ketika paham fondasi. Ya, jadi syarat yang ketiga, kalimat dikatakan kalam dalam bahasa Arab itu apa? Mufid, berfaedah. Berfaedah itu maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang diajak bicara dan mendengar pembicaraan, dia paham dan tidak menunggu kalimat setelahnya. Seperti tadi, idza jaa Muhammadun. Ini secara syarat sebagiannya sudah masuk syarat kalam, ya kan? Diucapkan tersusun lebih daripada 2 kata. Tetapi syarat yang ketiga ini belum mencukupi. Kenapa? Karena dia nggak mufid, nggak bermanfaat. Artinya apa? Karena orang yang mendengar pasti bingung. Idza jaa Muhammadun. Kalau datang Muhammadun, maksudnya gimana? Ya, misalkan idza tobaho ruz. Ya, kalau nasi ini dimasak, nah, kan jadi pertanyaan. Emang lamun nasi mau dimasak bagaimana? Teknik ayam, kan atau dimakan begitu? Berarti itu menunjukkan apa? belum mufid. Kenapa? Karena orang yang mendengarnya masih bingung, masih bertanya-tanya apa yang kita ucapkan. Jelas sampai sini? Mudah-mudahan jelas ya. Pokoknya harus nanya nanti kalau nggak paham. Kemudian
Syarat yang keempat, kapan sih sebuah kalimat itu dikatakan kalam dalam bahasa Arab? Yaitu adalah bil wad'i. Ya, apa? Bil wad'i. Bil wad'i itu gimana? Harus dalam keadaan nih, bil wad'i. Harus berbahasa Arab. Apakah itu aja? Bil wad'i itu artinya apakah harus bahasa Arab aja? Apa ada yang lain? Harus bahasa Arab aja. Berarti kalau di sini harus bahasa Arab, ketika saya mengatakan setiap hari Ahad saya jam 9 mengajarkan pelajaran fikih. Dilafadzkan enggak nih? Dilafadzkan ya. Lebih dari 2 kata apa enggak? Lebih. Terus mufid apa enggak? Mufid. Orang dengar langsung paham. Saya ngajar tiap hari fikih, ya kan? Apakah ini termasuk kalam? Bukan. Meskipun saya ucapkan, meskipun lebih 2 kalimat, meskipun mufid berfaedah, tapi ini tidak termasuk kalam. Kenapa? Karena saya mengucapkannya pakai bahasa Indonesia. Ya mungkin kalau menurut versi orang Indonesia itu termasuk kalam. Menurut siapa? Menurut bahasa Indonesia. Tapi menurut bahasa Arab, meskipun saya ngomong panjang, itu tidak termasuk kalam menurut kaidah dalam bahasa Arab. Meskipun saya ngomong, saya tadi berangkat dari rumah jam 5:30, kemudian sholat maghrib di daerah Rencong. Kalam, menurut Indonesia mungkin kalam. Meskipun lebih dari 2 kata, menurut bahasa Arab itu tidak termasuk kalam meskipun ngomongnya panjang. Meskipun berfaedah di dalamnya, meskipun itu dilafalkan. Kenapa? Karena bukan bil wad'i, karena tidak diucapkan dengan bahasa Arab. Jelas? Menurut Syekh Utsaimin, bil wad'i ini bukan hanya sekedar bahasa Arab, tetapi apa? Jelas tujuannya apa yang diucapkan. Ya, jelas tujuan apa yang diucapkan. Artinya apa? Berarti kalau ada orang yang ngomong, pertama dilafadzkan, yang kedua tersusun, ya, yang ketiga juga mungkin sedikit mufid atau bahasa Arab juga, tapi itu dikatakan oleh orang yang mabuk, orang yang nggak sadar, maka itu tidak termasuk kalam. Kenapa? Karena kalam itu harus bil wad'i dengan bahasa Arab dan dia jelas tujuan apa yang diucapkannya. Jelas nih sampai sini? Ya, harus dihafalin lah. Al-kalam walabdu murakabu mufidu bil wad'i. Bahwasanya kalam itu atau kalimat disebut kalam itu harus tersusun 4 syarat. Yang pertama dilafadzkan, yang kedua tersusun minimal 2 kata, yang ketiga mufid alias bermanfaat sehingga orang yang mendengarnya langsung paham, dan yang ketiga itu adalah dalam bahasa Arab dan jelas tujuan apa yang diucapkannya. Makanya dikatakan kalamullah. Kalamullah itu apa? Al-Quran. Kenapa? Karena diucapkan alias dibaca. Yang kedua, jelas Al-Quran lebih daripada 2 kata. Terus yang ketiga mufid, jelas mufid. Orang mendengarkan ayat secara arti insya Allah paham, ya. Yang keempat dalam bahasa Arab. Jelas sampai sini? Mudah-mudahan jelas, ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya. Betul. Itu diantara pendapat saya ini. Tambahan dari saya ini. Harus dalam keadaan sadar. Meskipun saya ngomong misalkan bahasa Arab lebih dari 2 kata di depan, namun saya dalam keadaan ngalindur,
itu tidak termasuk bilwati. Atau misalkan dalam keadaan mabuk, ya contoh misalkan karena pintar bahasa Arab, pas maboknya ngomongnya bahasa Arab misalkan, apa itu dimasuk kalam? Nggak bisa, karena nggak jelas ngomong, ya tidak jelas ngomongnya. Jadi kalau kita mengucapkan sesuatu, melafalkan sesuatu tanpa tersusun, berarti itu belum menjadi kalam yang sempurna karena ada yang kurang. Harus apa? Dilafalkan, tersusun, kemudian mufid, bermanfaat, dan diluatnya dengan bahasa Arab dan jelas apa yang dikatakan atau menjadi tujuan apa yang diucapkan. Jelas di sini ya. Ini kan ngulangin yang kemarin. Lanjut. Ada yang mau nanya lagi nggak? Harus nanya ya. Apa kalau masih pusing, masih bingung? Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ada yang mau nanya lagi? Mau nanya? Cukup. Lanjut ya. Nah, kalau kita tahu bahwasanya suatu kalimat itu dikatakan kalam dan memiliki syarat, kan begitu kemarin ya, maka kalam itu atau kalimat dalam bahasa Arab itu tidak pernah lepas dari 3 macam jenis kata. Ya, 3 jenis kata. Baik di dalamnya itu mengandung isim, yang kedua mengandung fiil, atau yang ketiga mengandung huruf. Ya, dari mana kita tahu mana dalilnya? Kalau sebuah kalimat itu dalam bahasa Arab, ya ataupun mungkin dalam bahasa Indonesia juga, ya, tapi karena kita menjelaskan bahasa Arab, ya di sini jelaskan dari mana dalilnya. Kalau setiap kalimat itu tidak lepas daripada isim, fiil, dan harf. Dari mana? Memang nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Baik dalam Al-Quran ataupun hadis nggak ada dalilnya. Tapi apa? Bitatabbu wal istiqra'. Tapi inilah menurut penelitian para ulama, kalau kalimat itu tidak pernah lepas di dalamnya mengandung isim, fiil, dan huruf. Yang jadi pertanyaan, apa yang dimaksud dengan isim itu? Kan begitu. Ya, begitu ya. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu tidak pernah lepas dari 3 unsur. Itu mengandung isim. Isim itu kata benda secara arti singkatnya ya. Isim itu bisa kata benda, kata tempat, atau isim itu sebuah kalimat atau sebuah kata ya yang memiliki makna tersendiri. Isim itu apa? Kata ya. Al-ismu huwa kalimatun dalat ala makna fi nafsiha wa lam tuktaram di zaman. Udah bisa ditulis? Ya. Isim, ya, saya jelasin lagi. Kalimat dalam bahasa Arab itu di setiap kalimat dalam bahasa Arab, terserahlah, mau ucapan ke, mau ayat Al-Quran ke, mau hadis, itu tidak lepas mengandung 3 unsur. Ya, dalam kalimat bahasa Arab itu mesti mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah mengandung isim, yang kedua adalah mengandung fiil, atau mengandung huruf. Ya, mengandung huruf. Yang jadi pertanyaan itu, apa yang dimaksud dengan isim? Ya, isim itu ya adalah kalimatun atau kata yang memiliki makna tersendiri. Isim itu apa? Kata yang memiliki makna tersendiri dan dia tidak terkait dengan waktu. Ya, itu namanya isim, bukan isim jimat ya. Isim itu apa? Kalimat yang dia memiliki makna, ya, yang memiliki
makna tersendiri atau memiliki makna dan dia tidak terkait dengan waktu. Nah, apa nih yang disebut dengan kata yang memiliki makna dengan sendiri? Kata yang memiliki makna pada dirinya sendiri itu bisa berkaitan dengan kata benda. Kata benda misalkan apa? TV. TV kata benda. Sudah punya arti kan? TV teh naon? Iya, TV mah televisi yang biasa kita nonton berbagai macam program di dalam. Berarti ini kata benda, ya, atau isim yang atau diantara isim atau kata yang memiliki makna tersendiri berkaitan dengan kata benda. Ada juga termasuk isim itu adalah berkaitan dengan nama seseorang, seperti Farid. Farid memiliki makna atau enggak? Yakin gitu memiliki makna. Saya punya makna di istri saya. Kalau bahasa Arab nggak dihibur pusing nanti. Ya, isim apa tadi? Kata yang memiliki makna tersendiri tidak terkait dengan waktu. Baik itu kata benda atau nama seseorang, ya jelas. Berarti udah jelas. Itu yang namanya farid itu kan begitu. Adil ya, adil.
Sholat di akhirnya sepakatkan di akhirnya, atau nggak ada yang sepakat, atau ada yang sepakat ya jangan diakhirkan, pas sepakat semua yang boleh. Sampai di mana tadi? Bahwasanya kalam atau kalimat dalam bahasa Arab itu, baik kalimat atau ucapan, itu tidak terlepas dari 3 unsur. Yang pertama adalah mengandung isim, yang kedua adalah mengandung fiil, yang ketiga adalah mengandung huruf. Pasti itu ya, dalam satu kalimat itu serah mau Al-Quran, hadis, ucapan bahasa Arab, itu mesti tidak pernah lepas dari 3 unsur tersebut. Nggak pernah 4, nggak pernah ada unsur keempat, nggak ada ya. Mau Abu Syifa nikah lagi nggak nikah lagi, tetap bahasa Arab mengandung unsur 3, nggak jadi 4 atau 5 ya. Apa aja unsur itu? Yang pertama adalah isim. Isim itu tadi apa? Kata yang memiliki atau mengandung makna tersendiri dan tidak terkait dengan waktu. Dan kata yang memiliki makna tersendiri itu bisa jadi kata benda ya, atau nama seseorang, atau sifat ya, atau sifat. Seperti apa sifat itu? Karimun ya, bakhilun. Karimun mah baik ya. Kalau bakhilun pelit, jamilun ya, itu sifat atau bukan? Jelas sifat. Atau bisa jadi nama tempat. Nama tempat. Seperti apa? Nama tempat. Ya, Al-Yamanu atau Yaman ya, atau Saudi itu tempat ya, nama negara ya sama nama tempat ya, atau sejenis ya. Intinya salah satu unsur dan bahasa Arab itu ada yang namanya isim. Isim itu apa tadi? Kalimat atau kata yang memiliki makna tersendiri, tidak termasuk dengan atau tidak terkait dengan waktu. Kenapa dalam definisi isim itu ada kalimat tidak terkait dengan waktu? Karena ini ingin membedakan dengan namanya fi'il. Kan tadi ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kalau fi'il jelas adalah kata yang memiliki makna tersendiri dan dia berkaitan dengan waktu. Kalau fi'il apa? Kata yang memiliki makna atau arti tapi terkait dengan waktu. Kalau dalam bahasa Indonesia fi'il itu kata kerja. Benar nggak? Iya. Fi'il itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kerja. Yang namanya kata kerja itu bisa masa lalu ya, sekarang, atau yang akan, itu namanya fi'il. Jelas? Yang ketiga, unsur yang ketiga yang senantiasa ada dalam kalam dan kalimat bahasa Arab itu adalah huruf. Adalah huruf. Huruf itu apa? Kalau menurut saya ini, huruf itu adalah sesuatu
yang tidak memiliki makna kecuali bersambung dengan kata atau kalimat yang lainnya. Huruf sebuah kata yang itu tidak memiliki makna simpelnya kecuali tersambung dengan kalimat yang lainnya, baru dia memiliki makna. Kecepatan enggak? Enggak ya? Itu namanya apa? Hah? Kata. Kata. Ya. Wa. Ya. Wa itu kalimat apa kata? Wow. Kalimat apa kata? Wow. Ya. Nah, dalam maksudnya di sini, huruf di sini adalah sebuah kata yang tidak memiliki makna. Ya, meskipun itu adalah dalam bahasa Indonesia huruf. Kapan waw ini memiliki makna? Kalau bersambung dengan kalimat yang lainnya. Kalau bersambung dengan kalimat yang lainnya berarti apa? Memiliki arti namanya dan. Ya, benar? Benar enggak? Waw itu dan bisa jadi sumpah juga apa enggak? Bisa. Ya. Oh ya, nanti jelasin. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasanya kalimat dalam bahasa itu mengandung 3 unsur, itu isim, ya, baik itu kata benda, nama dan sebagainya, atau mengandung fiil kata kerja, atau mengandung huruf. Yang jadi pertanyaan lagi, bagaimana cara mengetahuinya mana isim, mana fiil, mana huruf? Bagaimana cara mengetahui? Kemarin sudah kita singgung sebetulnya ya. Di sini bahkan dikatakan fal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwin wa dukhuli alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba wal ta. Kapan kita mengetahui bahwasanya sebuah kata itu termasuk isim? Itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama karena memang kita paham artinya. Kemungkinan yang kedua, kita tahu isim memang nggak tahu artinya. Tapi apa? Mengetahuinya dengan tanda-tandanya. Ya, meskipun kita nggak tahu artinya. Tapi karena ada tanda di situ tuh, ya, akhirnya apa? Akhirnya kita tahu bahwasanya sebuah kata atau sebuah kalimat itu termasuk bagian daripada isim. Kapan? Dilihat tandanya meskipun nggak tahu arti. Apa tandanya? Yang pertama adalah bil khafdi. Bil khafdi teh naon? Kemarin sudah. Bil khafdi itu adalah ya bisa dikatakan kasrah. Contoh, ya. Contoh lagi ya. Saya contohkan. Dalam surat An-Naba, ya, ingat ya, khafd itu adalah kasrah. Dalam surat An-Naba dituliskan bahwasanya kurang gede enggak? Kurang gede enggak? Nah, ini lagi ya. Gede. Dalam surat An-Naba ditulis bahwasanya apa dibacanya? Anin naba'il adzim. Mana dalam kalimat ini yang termasuk isim? An-naba'i. Kenapa an-naba'i termasuk isim? Karena khafat. Kenapa khafat itu tadi artinya kasroh? Kenapa jadi kasroh? Ya nanti sedikit-sedikit. Ya. Contoh atau misalkan kapan suatu kata itu dikatakan isim kalau khafat misalkan. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman
banyak ya. Contohnya apa? Minan nas. Ya, qul a'udzu birabbin nas minal jinnati. Ya, al jinnati di sini isim apa fi'il? Kenapa isim? Karena ada huruf kasr. Berarti tanda yang pertama, kapan kita bisa mengetahui suatu kalimat atau suatu kata termasuk daripada isim kalau kita menemukannya dalam keadaan kasr. Jelas di sini? Ya, Pak, jelas Pak? Atau masih bingung nih? Jelas apa bingung? Jadi tanda yang pertama, cara untuk membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Ya, yang pertama, cara untuk membedakan mana isim harus ditemukannya tanda al-khafd alias dalam keadaan kasrah. Cara yang kedua, cara mengetahui bahwasanya suatu kata itu termasuk daripada isim adalah harus bertanwin. Ya, harus bertanwin. Contohnya apa? Ghafurur Rahim. Ghafurun itu isim apa bukan? Kenapa? Karena bertanwin. Ya, pokoknya setiap nemu kalimat atau kata dalam Al-Quran atau hadis ketika itu bertanwin itu sudah pasti, sampai kapanpun itu sudah dipastikan adalah isim. Kemudian yang ketiga apa? Kemarin kita jelaskan masuk huruf alif lam. Ya, ini contoh aja di sini gampang nih. Yang kasroh banyak nih. Nah, ini kasroh semua nih. Nih kasroh ya kan? Nih kasroh. Ini isim apa bukan? Jelas isim karena di sini ada kas. Atau sekarang dikatakan bahwasanya masuk alif lam. Setiap kata dalam bahasa Arab yang di situ diawali atau dimasuki alif lam, maka itu termasuk daripada isim. Contoh nih, ada alif lam. Berarti al-kalam itu apa ini? Isim apa bukan? Isim, kenapa? Karena ada alif lam. Coba di sini nih, contoh bahwasanya termasuk daripada isim apa? Ar-Rahim. Kenapa dikatakan isim? Karena ada alif lam. Gampang kan? Gampang apa susah? Nah, kata siapa bahasa Arab susah? Ini gampang bukti. Ternyata mengetahui secara isimnya itu apa? Ternyata gampang. Ya, yang pertama apa? Ada kasroh. Nih, kasroh ini tanda isim, bahwasanya di situ ada bagian daripada isim. Yang kedua adalah tanwin. Ya, itu termasuk daripada isim. Nah, ini nih fi'lun di sini. Ini isim apa fi'il? Fi'lun. Isim apa fi'il? Fi'lun ini. Isim apa fi'il? Kenapa isim? Udah bisa. Udah, ini sebulan aja udah bisa baca kitab. Gampang kan? Berarti isim. Kenapa? Karena ada tanwin. Sekarang tanda untuk mengetahui isim itu adalah alif lam. Nah, ini saya contohkan ya. Nah, ini jalan. Kelihatan kan? Isim apa fi'il? Kenapa? Ya Allah, gampang Mas. Allah. Ya, berarti cara untuk mengetahui isim itu apa? Yang pertama adalah kasroh, yang kedua adalah tanwin, yang ketiga adalah alif lam. Pokoknya dalam baca Quran, udah yang pas baca Quran teh, oh iya mah isim atau iya mah, gitu kan? Oh iya mah fiil nih. Oh ini berarti isimnya apa? Ada alif lam. Ya. Contoh di antara yang dijelaskan dalam kitab yang barusan atau di apa yang kita bahas tadi. Cara yang keempat,
bagaimana cara mengetahui bahwasanya hal tersebut bagian daripada isim? Ya, cara yang keempat itu apa? Yaitu adalah di sini dikatakan masuknya huruful khafdi. Masuknya huruf-huruf khafd. Kan tadi dikatakan ya, syarat yang pertama itu untuk atau cara yang pertama untuk mengetahui isim itu adalah khafd alias kasroh. Nah, yang jadi pertanyaan, yang menjadikan kasroh itu apa? Kapan itu kalimat atau kata tersebut jadi kasroh? Ternyata apa? Ada sesuatu hal, huruf-huruf yang menjadikan isim tersebut menjadi kasroh. Apa hurufnya? Salah satunya adalah wahiyya min. Min itu artinya apa? Dari. Setiap kalimat dalam bahasa Arab yang ada kalimat atau ada kata min, itu sudah pasti dia adalah isim dan dibacanya sudah pasti kasroh. Contohnya apa? Minallahi. Ya, Allah pasti jelas itu isim, ismul jalalah ya. Kenapa? Karena masuk min dan dibacanya menjadi kasroh. Ya, sekarang saya kasih contoh ya. Oke, itu. Kebaca enggak? Atau jelek? Kebaca enggak? Ah, saya ulangi lagi tuh. Lebih bagus lagi tuh. Saya nggak bisa nulis bagus. Hmm. Hmm. Kebaca enggak? Dibacanya gimana ini? Ini kan min ya. Nih, min. Berarti dibacanya apa? Minal. Kenapa dibaca minal baiti nggak minal baitu? Pertama ada huruf khafd. Ya, huruf apa? Huruf khafd. Huruf khafd itu apa? Huruf yang bisa menjadikan kalimat setelahnya menjadi kasroh. Itu satu. Yang pertama dibaca baiti karena termasuk atau dimasuki dengan huruf khafd yaitu huruf min. Apakah al-baiti ini isim? Kenapa isim? Satu adalah kasroh. Yang kedua tandanya adalah alif lam. Berarti setiap kalimat atau kata yang diawali dimasuki dengan huruf min itu adalah sudah dipastikan isim dan itu pasti dibacanya kasroh. Kan tadi dijelaskan minal jinnati wal. Apakah dibacanya minal jinnatu? Enggak. Kenapa minal jinnati? Karena kemasukan huruf khafd. Apakah jinnati ini adalah isim? Jelas isim. Yang pertama ada alif lam, yang kedua adalah karena dibacanya kasroh. Jelas? Jelas? Yang kedua, ya, di antara huruful khafd itu adalah ila. Contoh firman Allah apa? Ilallahi marji'ukum. Ya, ilallahi marji'ukum. Atau ya dalam kalimat biasanya dalam bahasa Arab, contoh bisa kita ucapkan ketika kita mengatakan sa'adhabu ilal madrasah. Ilal madrasati atau madrasatu? Ilal madrasati. Kenapa? Karena kemasukan huruf ila. Sedangkan ila ini termasuk huruf khafd. Huruf khafd itu adalah huruf yang menjadikan kasroh. Madrasati.
Kenapa dibaca? Atau apakah mar'usati ini termasuk daripada isim? Iya. Kenapa? Karena kasroh salah satunya. Jelas? Oh, sampai yang banyak gampang aja. Atau huruf yang lainnya adalah an. Ya, an itu bisa dikatakan juga dari. Ya, meskipun ya Allah alam bisawab, ya. Sebagian ulama itu ada yang mengatakan bahwasanya kalau min itu artinya dari tapi secara umum. Tapi kalau an itu artinya dari tapi dari sesuatu hal yang berakal. Allah alam bisawab. Ya, ini ada yang berpendapat seperti itu. Makanya kalau dalam hadis kan apa? An Abi Hurairah atau an Salman Al-Farisi atau an Anas bin Malik. Allah alam bisawab, ya. Yang jelas an itu artinya adalah berarti setiap kata yang termasuki atau diawali dengan huruf an itu sudah dipastikan dia adalah isim. Ya, dan dia pasti dibacanya secara kasroh. Atau huruf yang lainnya adalah ala. Ala itu artinya apa? Di atas, ya. Kalau sama fauqo bedanya apa? Ala di atas kan. Fauqo apa artinya? Hah? Di atas juga, ya. Bedanya apa? Hah? Bedanya apa? Ya, bisa dikatakan ya, fauqo itu ya beginilah ya. Ini fauqo nih. Jawa nih fauqo liyadi ini Jawa fauqo ana nih, di atas. Kalau ala, sebagian mengatakan ala itu adalah di atas sesuatu yang nih, ala lampu nih, ya. Berarti ala atas tapi nempel. Sebagian para ulama membedakan tentang makna penggunaannya, ya. Kayak dulu saya pernah menjelaskan di kajian fikih apa itu antara halib dan laban. Ya, ingat nggak? Halib itu artinya apa? Susu. Laban juga, labanun artinya juga susu. Nah, sebagian ulama membedakan. Kalau laban itu identik dengan susu murni yang diperas. Kalau halib itu susu yang ada dalam kemas. Ya, ini sebagian ulama lah ya. Allah alam, yang jelas kita mah kalau ke warung juga di Arab udah halib gitu ya. Laban gitu ya. Atau halib syai. Ya, halib syai itu apa? Susu dan teh atau teh susu. Ya, kalau halib kohwa, kopi susu. Kalau susu soda, saya juga belum tahu kalau susu soda apa. Gitu, ya. Kecuali kalau susu soda nggak pakai es, saya tahu. Ya, gimana Pam? Susu soda nggak pakai es gimana? Oh, ada. Jelas di sini. Kemudian, ya, di antara tanda atau huruf untuk mengetahui bahwasanya sebuah kata itu adalah isim, itu adalah termasuki dengan huruf fi. Fi itu bisa diartikan apa? Di atau di dalam. Ya, fil masjidi, ya. Atau fil fasli, ya. Fasli itu apa artinya? Kelas. Ya, berarti fasli ini isim apa fi'il? Isim. Kenapa? Kasroh. Atau misalkan fil masjidi. Fil masjidi. Masjid mah masjid, ya. Itu isim apa bukan? Isim. Kenapa? Karena kasroh. Kenapa jadi kasroh? Kemasukan huruf fi. Gampang kan? Gampang. Pokoknya nanti pagi ini pas baca Quran, amalin tuh. Baca Quran ada fi, wah ya mah isim, udah pasti. Ada ala, ya mah setelah ala pasti isim. Ada ila, wah ini mah sudah pasti isim. Gampang aja, Bas. Kenapa selalu bilang susah? Gampang kan? Gampang atau belum susah nih?
Lanjut ya. Lanjut nggak apa nih? Lanjut ya. Atau apa? Atau termasuki dengan huruf rubah. Rubah itu artinya rubah. Rubah. Ada yang tahu rubah artinya apa? Rubah itu ya bisa diartikan juga terkadang bisa, tapi terkadang di sini bisa memiliki dua makna. Terkadang sedikit atau terkadang banyak. Tergantung daripada konteks kalimat yang kita ucapkan. Contoh misalkan, saya mengatakan rubba rojulin alimin. Ya, terkadang orang yang alim itu hanya sedikit. Ya, bisa diartikan adalah terkadang, tetapi berarti adalah sedikit. Atau konteks kalimatnya lagi apa? Rubba rojulin karimin. Terkadang orang yang baik, yang karim, itu hanyalah sedikit. Nah, rubba di sini berarti bisa dikatakan apa? Sedikit. Atau bisa dikatakan juga rubba itu berarti sebagai sesuatu hal yang banyak. Rubba tolibin, misalnya terkadang kebanyakan tolib ya. Naimin ya, hampir kebanyakan para siswa itu mereka kalau belajar dalam keadaan tidur. Kebanyakan apa sedikit? Kebanyakan. Intinya rubah ini terkadang banyak ataupun sedikit, itu tergantung daripada konteks ya. Kemudian cara atau huruf yang selanjutnya untuk mengetahui bahwa itu adalah sebuah isim, yaitu adalah huruf ba. Contohnya apa biasanya? Bismi. Nah, ini di sini ada. Nih. Bismi. Berarti ba ini secara artinya itu adalah dengan. Ya. Makanya nanti ada sering dicontohkan itu apa? Marortu bizaidin. Ya. Atau ra'aitu bizaidin. Atau marortu bi Muhammadin. Ya. Pokoknya setiap kalimat yang itu diawali atau dimasuki dengan huruf ba, maka itu sudah dipastikan dia adalah isim. Dan dibacanya harus kasroh. Nggak mungkin kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada. Makanya kita membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dibaca bismi, nggak bismu? Karena termasuk dengan huruf ba. Yang itu termasuk huruf khafad. Yang menjadikan kata itu menjadi kasroh. Dan ismi di sini ini termasuk isim. Kenapa? Karena dimasuki dengan huruf ba. Jelas? Jelas. Atau ya, kita cara mengetahui isim itu dengan dimasuki dengan huruf kaf. Kalau ba tadi artinya dengan ya. Kalau kaf itu artinya adalah seperti. Seperti. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Laisa kamitslihi syai'u. Tidak ada segala sesuatu yang misal atau yang seperti. Itu kan? Makanya misalkan mengatakan Muhammadun kal-qamari. Muhammad itu seperti rembulan. Kenapa diartikan seperti? Karena ada huruf ka. Huruf ka ini berarti artinya apa tadi? Seperti. Berarti setiap kata yang itu termasuki huruf ka
itu sudah dipastikan dia adalah isim. Kenapa? Karena tadi termasuk huruf K, ya, dan dia pasti dibaca dengan K. Kenapa? Karena kaf termasuk huruf daripada khafat yang mengkasrahkan sebuah K. Jelas? Atau misalkan di sini dikatakan bahwasanya huruf lam, ya. Ya, sebagian ulama ada mengatakan, ya, huruf lam ta'lil, ya Allah alam bisawab, ya, atau huruf lam ini juga sama, ya, adalah di antara huruf yang menjadikan kita mengetahui sebuah kata itu adalah dia bagian daripada isim, ya. Kemarin sampai di mana kemarin? Kalau huruf qasam udah belum kemarin? Belum, ya? Belum kan huruf qasam? Nah, ini penting nih. Wa huruful qasami, dan huruf qasam atau huruf yang termasuk yang biasa digunakan huruf-huruf untuk bersumpah, ya. Huruf qasam itu apa saja? Yang pertama adalah al-wawu, wal ba'u, wat ta'u, ya. Huruf yang biasa digunakan untuk sumpah yang menandakan bahwasannya sebuah kata itu adalah isim, itu ada 3. Yang pertama adalah al-waw, yang kedua apa? Al-ba, dan yang ketiga adalah at-ta. Contohnya apa? Contohnya ketika kita bersumpah wallahi. Artinya apa? Demi Allah. Berarti Allah di sini isim apa fi'il? Isim. Kenapa? Karena diawali dengan huruf qasam. Atau wal asri. Nah, wal asri. Demi mas. Berarti asr ini isim apa fi'il? Isim. Kenapa diawali dengan huruf apa? Huruf qasam, yaitu al waw. Maka dibacanya kasroh. Wal asri, wal fajri, walayalin asri. Itu semuanya apa? Sumpah. Intinya setiap sumpah dalam Al-Quran atau kalimat, ya, yang biasa digunakan sumpah diawali dengan huruf waw, itu termasuk daripada isim. Tetapi ada yang harus kita perhatikan. Huruf waw itu bisa menjadi huruf qasam atau menjadi huruf sumpah yang menjadikan bahwasanya sebuah kata itu isim. Itu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama nih, kapan al-waw ini menjadi qasam atau kapan digunakan sebagai huruf sumpah. Yang pertama itu syaratnya dia harus digunakan bersumpah dengan sesuatu yang dohir. Sesuatu yang dohir itu berarti sesuatu yang nampak kalimatnya, ya. Seperti wallahi. Nampak apa enggak? Nampak. Itu satu. Yang kedua syaratnya, awal qasam ini ketika digunakan sumpah, ya, maka itu tidak boleh disebutkan perbuatan sumpahnya. Maksudnya gimana? Contoh, ketika tadi mengatakan wal asri, demi waktu, jelas di sini sumpah. Kenapa dohir kan asrnya? Syarat yang kedua yaitu adalah tidak boleh apa? Disebutkan perbuatannya. Artinya tidak perlu mengatakan apa? Uksimu wallahi atau uksimu wal asr. Saya bersumpah demi asr misalkan, atau saya bersumpah demi Allah. Nah, saya bersumpahnya ini tidak perlu diungkapkan kapan? Ketika kita bersumpah dengan huruf al-waw. Ya, paham apa enggak? Al-waw, ya.
al-waw atau huruf waw, ya, huruf waw ini adalah termasuk daripada huruf qasam atau huruf yang biasa digunakan untuk bersumpah. Nah, kalau huruf waw ini digunakan untuk bersumpah, maka ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, yaitu adalah waw ini digunakan untuk bersumpah atau tidak bisa digunakan untuk sumpah kecuali pada kalimat atau kata yang dohir. Ya, yang dohir, bukan domir, tapi yang dohir. Seperti wallahi, jelas ke Allahnya? Jelas, nampak kan? Nampak. Atau wal asri, jelas asrinya? Jelas. Itu satu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yaitu adalah tidak boleh menyebutkan perbuatan sumpahnya. Kapan? Ketika kita bersumpah menggunakan huruf al-waw. Jadi kalau kita bersumpah menggunakan huruf, udah aja langsung wallahi, udah cukup. Nggak perlu apa? Uqsimu wallahi. Aku bersumpah demi Allah, nggak usah. Ini sebuah kaidah. Ketika kita mengucapkan sumpah dengan al-waw, langsung dengan kata yang dohir tersebut tanpa menyebutkan perbuatan sumpahnya. Paham? Ya, mudah-mudahan paham. Yang kedua, ya al-waw, yang kedua adalah al-ba. Al-ba juga sama. Al-ba itu adalah huruf daripada bagian huruf sumpah atau diantara huruf untuk mengetahui bahwa sebuah kata itu adalah isi. Syaratnya apa? Kalau kita bersumpah dengan huruf ba tersebut, huruf ba ya itu bisa digunakan untuk bersumpah baik secara dohir ataupun secara domir. Ya, huruf ba ketika digunakan untuk bersumpah, baik itu bisa secara dohir atau secara domir. Kalau secara dohir mah nggak usah dijelaskan, pokoknya billahi, ya, billahi berarti itu demi Allah. Dohir apa enggak? Dohir. Kalau secara domir, ya, secara domir bisa dikatakan apa? Wa bihi, berarti apa? Bersumpah dengannya. Ya jelas. Syarat yang pertama, bersumpah dengan ba itu bisa digunakan secara dohir ataupun secara domir. Syarat yang kedua, kalau kita bersumpah dengan huruf ba, maka itu harus disebutkan perbuatan sumpahnya. Bisa ngebedain? Kalau tadi waw mah ya, kalau kita mau bersumpah dengan huruf waw itu harus dohir dan tidak boleh disebutkan perbuatan sumpahnya. Tapi kalau huruf ba itu bisa dohir, bisa domir. Dan yang kedua syaratnya apa? Harus disebutkan perbuatan. Contohnya apa? La uqsimu bihadzal balad. Dohir apa enggak? Dohir apa enggak? La uqsimu bihadzal balad. Dohir atau domir? Domir. Karena bihadza. Itu satu. Yang kedua, perbuatannya disebut apa enggak? Disebut la uqsimu. Ya, aku betul-betul bersumpah. Ya, disebutkan secara domir. Dan yang kedua, disebutkan perbuatan sumpahnya. Atau contoh yang kedua apa? La uqsimu biyaumil qiyam. Ya kan? Huruf ba-nya ada, huruf ba sumpah. Dohir apa domir? Dohir, yaum. Ya. Terus disebutkan ke perbuatannya? Disebutkan. Berarti kalau bersumpah dengan huruf ba tersebut, yang pertama bisa dohir, yang kedua bisa domir, dan yang ketiga harus disebutkan perbuatan sumpahnya.
Jelas atau pusing? Jelas ya? Yang ketiga, yaitu adalah huruf ta, termasuk daripada huruf qasam atau huruf sumpah. Kalau seseorang bersumpah dengan huruf ta tersebut, syaratnya cuma satu aja, bahwasanya huruf ta itu tidak bisa digunakan kecuali dalam lafaz jalalah. Lafaz jalalah cukup untuk menyebutkan bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, wallahi, billahi, tallahi. Artinya apa? Ta itu cuma bisa digunakan untuk lafaz jalalah saja, lafaz Allah aja. Gak bisa kita bersumpah Tar-Rahman misalkan, Tar-Ghafur, gak bisa. Pokoknya itu hanya di lafaz jalalah saja. Jelas sampai sini? Sengaja saya tadi ulang dulu ya pembahasan yang sebelumnya supaya nyambung. Jelas sampai sini? Berarti tanda isim itu ada berapa? Ada? Ada empat. Yang pertama apa? Hafad. Kemudian tanwin. Kemudian alif lam. Kemudian kemasukan huruf hafad. Ya, kemasukan huruf itu diantara penjelasan hal yang berkaitan dengan isim. Padahal kita hari ini bab yang barunya adalah menjelaskan huruf apa? Huruf qasam ya. Huruf qasam aja Masya Allah luar biasa ternyata ya. Banyak faedah yang mungkin sebagian kita belum mengetahuinya. Atau bahkan ketika mengetahui ya agak bingung juga, wajar ya. Karena memang baru belajar. Ya, jelas sampai sini. Lanjut tambah sudah dulu. Kalau sama masih semangat ini. Hah? Cukup apa lanjut? Jumhur ulama aja. Kalau mau nanya, nanya dulu nggak apa-apa. Ada yang mau nanya nggak? Kalau mau nanya silahkan. Ada yang mau nanya nggak? Ya boleh. Pembahasan yang sebelumnya itu pernah dibahas bahasanya makanya sih isnadu alai yang datang pada Ya. Memang ya tanda untuk mengetahui isim itu selain dari empat ini ada yang kelima, namanya al-isnad atau al-isnadu ilaih, atau disandarkan kepadanya, atau dalam bahasa kitanya apa? Mudhafun ilaih. Tetapi karena kita baru belajar, kemarin saya singgung ya, kita lebih fokus ke empat tanda. Kenapa? Karena tanda yang kelima itu nanti ada pembahasan sendiri. Ya, isnadu ilaih, yaitu kalau bisa kita sebut ada seperti mudhafun ilaih. Nanti insyaallah nanti itu dibahas tersendiri. Ada yang tanyakan lagi nggak? Masih panjang ini ya. Mau lanjut dulu apa udah dulu? Nggak apa-apa, kalau usah malu-malu. dan kalau mau itu apa tapi huruf power juga enggak. Gimana? Oh yang Enggak, nanti itu ada yang namanya istilah dorof. Ada namanya dorof zaman, ya. Ada namanya dorof makan. Itu berkaitan dengan tempat. Nanti insya Allah ada pembahasannya. Ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Lanjut sama udah? Nggak apa-apa, jujur aja. Kalau sudah lumayan pusing ya udah. Kalau mau lanjut ya Anda masih ya mau diselesain. Hah? Cukup dulu? Pelan-pelan dulu ya? Pelan-pelan dulu. Yang jelas tadi sudah kita jelaskan
bahwasanya huruf qasam itu ternyata memiliki syarat. Kalau bersumpah dengan huruf waw syaratnya apa? Harus dohir. Yang kedua apa? Tidak disebutkan perbuatannya. Kalau bersumpahnya dengan ba, bisa dohir, bisa domir. Terus syarat yang kedua, disebutkan perbuatannya. Kalau bersumpahnya dengan ta, hanya berlaku untuk lafaz jalalah saja. Jelas? Mudah-mudahan jelas ya. Padahal saya di rumah itu sudah niat ya, pengen ngejelaskan tentang berbagai macam isim. Ya, banyak isim itu ya. Nanti ada namanya isim ghair munsharif. Ya, isim ghair munsharif itu apa? Isim yang tidak boleh ditanwin. Kan tadi syarat isim itu apa? Tanwin, tapi ada isim yang nggak boleh ditanwin. Nah, ada isim yang coba Ustadz siapapun ya, ketika menjelaskan Aisyah itu nggak pernah ditanwin. Ya, ayah kan? Aisyah tuh Fatimah tuh itu nggak pernah ditanwin. Kenapa? Karena itu termasuk daripada isim ghair munsharif, isim yang nggak boleh ditanwin. Ya, itu bagus itu. Seperti kita mengetahui tentang masjid. Ya, masjid atau masajid. Ya, masjid atau masajid itu jama daripada masjid. Itu termasuk yang nggak boleh ditanwin. Ya, makanya apa? Ra'aitu masajidan. Enggak ra'aitu masajidan, enggak ada. Nggak boleh ditanwin. Atau misalkan kita sering mendengar apa? Masna wasulasa rubah. Itu dalam ayatnya ditanwin apa enggak? Nah, itu semuanya adalah ghair munsharif. Insyaallah nanti ya. Intinya sabar ya, istiqomah, pelan-pelan. Sekarang nggak paham, mungkin besok kita paham. Ya, saya sering menjelaskan itu apa? Itu pengalaman pribadi, ya, pengalaman saya sendiri. Saya belajar nahwu itu bukan sama satu guru, ya, beberapa guru. Saya ketika di pesantren tahun pertama tuh nggak paham juga sama, ya. Bahkan pas ujian niron, kadang nggak ngerti gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ya. Artinya, ya perlahan lah. Insya Allah nanti kita paham. Intinya, kalau nggak paham ditanyakan saja. Ya, tanyakan aja. Kalau misalkan di forum malu nih mau nanya, ada di grup semua nggak ini? Kalau belum ada di grup, masukin ke grup, ada nomor saya di situ. Ya, japri aja. Ustaz, nah kemarin ini ngejelasin, saya belum jelas, saya jelasin. Ya, meskipun mungkin ngejelasinnya agak lambat kalau ada kesibukan, tapi insya Allah saya jawab. Ya, intinya tanyakan aja ya. Kalau misalkan nggak paham, ditanyakan. Ya, supaya apa? Supaya jadi paham. Supaya kita segera cepat-cepat bisa membaca kitab. Ya, supaya kita nggak dibohongin terus sama orangnya. Baca hadis, baca dalil ternyata bohong gitu ya. Nggak sesuai dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa jelaskan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman semuanya. Intinya sekali lagi mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, keistiqomahan dan tetap bersabar. Insya Allah pasti. Inna ma'al usri yusra. Ya, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Yang penting kita harus sabar, nggak usah mengeluh. Ini tanya tuh, itu belajar bahasa Arab nggak sama saya aja. Abu Sifah belajar bahasa Arab berapa kali? Sehari 2 ya? Tuh, 3. Sabar aja, nanti sebulan lagi ngebadarin anak kajian ya. Insyaallah ya. Itu ya, cukup ya. Pokoknya permintaan anak nih ya. Ketika Anda diminta untuk ngajar ini, permintaannya apa? Kalau nggak paham nanya, udah gitu aja. Ya, harus nanya pokoknya. Nanti Anda jelasin insyaallah. Cukup?
Cukup untuk penjelasannya gimana? Terlalu cepat apa enggak? Terlalu membingungkan atau enggak? Kalau terlalu membingungkan, bukan sayanya yang salah mungkin. Ya, pokoknya kalau chat kecepatan dan nyalain, pokoknya kasih tahu ya. Karena memang bahasa mah harus pelan-pelan, apalagi kita mempelajari bukan bahasa kita ya. Bukan bahasa kita. Kita belajar bahasa kita juga susah, apalagi bahasa yang bukan menjadi kebiasaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.